Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Di video kali ini gua pengen ngebahas HP barunya Samsung, apalagi kalau bukan Galaxy Z Fold 4, tapi bukan tentang handphonenya, melainkan casingnya. Karena harapan gua di video kali ini gua bisa ngasih gambaran dan juga menghemat duit teman-teman semua para pengguna Galaxy Z Fold ataupun calon pengguna Galaxy Z Fold yang lagi mencari casing, khususnya casing official, karena kan nggak mungkin ya handphone puluhan juta kita pakai telanjang kayak gini aja, ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, sedikit cerita dulu di awal, untuk pengguna Galaxy Z Fold biar gimana pun juga gue tetap menyarankan kalian pakai casing yang setipis mungkin gitu, karena gue pengguna Galaxy Z Fold 2, pernah pakai Z Fold 3 dan sekarang Z Fold 4. Gue udah menghabiskan mungkin total sekitar 7-8 juta ya cuma buat beli casing handphone tersebut. Dan dari sekian banyak casing yang pernah gue coba, memang kesimpulan akhirnya adalah casing yang paling tipis itu adalah yang paling nyaman. Jadi ya mungkin kita akan coba casing yang stylish ataupun casing yang kayak rugged gitu ya, yang protektif, tebal, tapi pada akhirnya kita pasti akan melupakan karena mengurangi kenyamanan. Karena handphonenya sendiri ya gimana ya, ini udah ada 2 layar, bisa dilipat dan bobotnya juga lumayan berat. Jadi kalau kita pakai casing yang tebal itu PR banget pakainya. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita lihat casingnya. Oke, casing yang pertama ini adalah casing yang paling favorit, standing cover with pen. Nih harganya ya 999 alias sejuta kurang 1000. Tapi FYI ini juga ada versi yang not package, jadi ada tambahan charger 25 watt kalau nggak salah. Cuman karena gue udah banyak charger, gue beli yang ini aja. Dan ini ada 3 warna, ada hitam, ada grey green, dan juga ada yang putih. Nah langsung kita buka ya. Oke, setelah dipasang, jujur ya menurut gue ini penampakannya jadi kelihatan jauh lebih ganteng, kelihatan kekernya dapet, tapi tetap apa ya, premium. Nah ya kelihatannya keren banget. Cuma ternyata setelah pakai ini bobotnya nambahnya lumayan ya, berasa ketika kita nggak pakai terus ditambahin casing ini, jadi berasa sih lumayan ya, menurut gua lumayan pegel. Kalau kita pakai buat nonton atau kita ngetik sambil tiduran 15 menit aja sih gua rasa ini udah berasa pegel, karena bagian belakangnya ini solid banget. Jadi bagian belakang inilah yang membuat casing ini jadi terasa tebel. Nah untuk bahannya sendiri ini kan hard case ya, dia licin jadi kayak plastik ya. Mungkin kalau misalkan tangan berminyak nih akan gampang kotor, kena ceplakan minyak atau sidik jari. Tapi kalau misalkan tangan kita kering, it's okay, aman ya. Untuk proteksi bagian depan, surprisingly untuk bagian sisi sebelah dekat engselnya ini terlalu tinggi ya menurut gua. Jadi kalau misalkan kita mau swipe handphonenya, ini agak bikin kita kepentok nih, ini kurang nyaman, nggak landai. Tapi yang sebelah sini it's okay, aman. Dan kalau kita pakai anti gores, ini gua pakai yang tempered sih aman, karena dia adanya di pinggir-pinggir banget. Untuk proteksi, karena dia nonjol ya jelas ini udah aman. Untuk bagian belakangnya, jadi karena sini agak menonjol dikit ya, gitu, tuh agak begini. Cuman kalau kita tekan yang di tengah sih it's okay, nggak masalah. Dan fungsi tambahannya adalah dia bisa kita jadiin standing cover tuh, jadinya seperti ini. Kalau begini bisa nggak ya? Ini bisa juga tapi nggak stabil. Jadi fungsinya memang seperti ini. Jadi kita bisa nih kalau misalkan mau nonton ya, taruh aja kayak gini, kita tinggal enak nggak usah megangin handphonenya. Tapi permasalahannya adalah kalau kita mau gedein volume, tombolnya adanya di bawah, jadi kita harus angkat dulu handphonenya. Nah kekurangannya kayak gitu sih, karena kalau digini kan nggak mungkin kan. Tuh kurang enak lah, kalau ini sudutnya kurang enak, lebih enak seperti ini. Tuh lebih tegak. Oke, kemudian kita akan coba untuk ganti. Nah gimana caranya, tinggal diselorotin aja
tuh. Nah ini kita bisa ganti ke S Pen seperti ini. Ini juga bikin looksnya kalau kita pegang kayak gini, wah ini kayak X-Mode banget ya, kayak bos-bos lah gitu, kesannya keren banget. Kalau kita taruh seperti ini ya jadinya miring ya kayak gitu. Dan untuk nyopotnya, untuk awal-awal sih keset, cuma gua agak menyaksikan sih kalau misalkan nextnya besok-besok kita sering buka tutup ini akan long chair atau enggak. Nah ini hanya waktu yang bisa menjawab. Dan juga untuk ganti-gantinya ya, ini kan kita bisa copot pasang. Nah ini gua nggak tahu seberapa kuat dia sampai akhirnya nanti bisa long chair atau enggak gitu. Tapi yang tadi aja ya dengan standing cover yang tipis kayak gini itu lumayan berat, apalagi di tengah tambah kayak gini ya, ada pennya. Aduh ini sih lumayan PR banget sih pakainya. Jujur sih gua nggak terlalu ngerasa nyaman dan mungkin gua akan jarang pakai. Secara gue juga jarang pakai pennya. Tapi kalau untuk pegang juga mungkin agak awal-awal agak ngerasa risih karena ngeganjel ya sebelah sini. Tapi sebenarnya ini bisa jadi grip tambahan juga sih biar handphone nggak gampang jatuh. Nah untuk tombol-tombolnya ya ini enak ya, ini bagian tombol di sini dikosongin jadi kita leluasa mencetnya, dan untuk lubang-lubangnya juga presisi. Secara ini casing official jadi aman banget. Oke, yang kedua silikon grip cover, ini harganya 599.000. Ini salah satu yang bikin gue penasaran karena ini kan casing model baru ya, sebelumnya nggak ada yang model seperti ini dan cuman ada di Flip yang ada pegangan atau strapnya. Oke, nah yang ini berasanya feel-nya nggak sekeras yang sebelumnya, jadi kayak bahannya itu ini kan karena namanya silikon ya, jadi kalian bisa ngebayangin lah kayak casing officialnya iPhone gitu ya. Kalau silikon ini belum apa-apa tuh udah gampang banget kotor, kena debu-debu, atau misalkan kita taruh di saku celana kena jahitan bekas benang lah, ada kotoran apalah kayak gitu. Nah itu gampang nempel, jadi harus sering-sering dibersihin. Cuma nilai positifnya mungkin ya gripnya lebih enak ya karena nggak licin itu sih ya. Oke, nah ini untuk strapnya fleksibel banget, lentur banget, dan strapnya ini nanti bisa kalian ganti guys. Cuma dijual terpisah dan saat ini gue cari belum ada. Mungkin nanti akan ada pilihan opsi banyak kayak gambar ini, gambar itu mungkin ya. Nanti kita lihat aja. Tapi untuk feel megangnya menurut gue ini lebih nyaman daripada casing sebelumnya karena beratnya nggak terlalu seberat yang tadi ya, yang apa sih namanya ini, standing cover with pen gitu. Ini lebih nyaman. Untuk lubang-lubangnya ini juga sama ya, aman. Untuk posisi tombol juga sama, ini dibikin terbuka. Untuk proteksi pun sama. Dan sebenarnya ini mirip sih untuk bagian sisi dekat engselnya, dia cukup tinggi ya, jadi agak kurang nyaman kalau kita pakai swipe tuh gitu. Harusnya dibikin selandai yang bagian sebelah kanan sini, ini terlalu tinggi jadi kurang nyaman swipe-nya kalau dari kiri ke kanan. Tapi ya untuk proteksi otomatis jadi memang oke ya gitu. Dan kalau kita taruh kondisi kebalik, nah jadi gini. Oke, ya mau nggak mau ya. Nah tapi ini memang enaknya kita jadi punya fleksibilitas tinggi ya. Kalau misalkan kita pakai seperti ini jadi nyangkut ya, kita bisa pegang kayak gini, lebih berasa safe, aman. Dan ini juga jadi casing yang menurut gua paling kelihatan anak muda, paling kelihatan stylish, paling kelihatan gaul dibanding casing official Samsung yang lainnya gitu. Mungkin kalau yang warna putih juga sama kerennya, cuman gua takut lebih gampang kotor karena kalau yang gelap aja kayak gini kan ini gampang kelihatan kotor. Dan kalau misalkan kita buka, kita juga tetap bisa pakai kayak gini sih tuh, sambil kita pegang handphonenya kayak gini. Oke, enak sih, ini berasa gaulnya. Aduh nentengnya enak banget nih kayak gini, kita bawa nongkrong mantep. Jadi gua appreciate ya buat Samsung yang udah kepikiran bikin casing dengan strap kayak gini. Dan harganya juga
nggak terlalu mahal, bahkan ini salah satu yang paling murah ya, cuma 599.000. Yang tadi sebelumnya 999.000. Oke. Tada. Oke, casing official yang terakhir yang gue beli adalah slim standing cover 699.000, jadi lebih mahal 100.000 dibanding casing silicone grip cover yang sebelumnya. Feel beratnya ini yang paling paling bikin kita nyaman lah. Terus untuk bagian belakang feelnya ini agak-agak licin ya, itu jadi nggak sekeset si silikon yang sebelumnya, tapi it's okay karena ya namanya kita megang Fold pasti kita akan lebih hati-hati sih megangnya, nggak mungkin kayak megang handphone biasa. Dan nilai plus dari casing ini selain dia tipis dan paling enteng, dia juga punya tongkrongan yang menurut gua ini kalem ya, tapi elegan juga tetap dapat. Kalau yang sebelumnya kan itu gaul banget, stylish banget. Kalau ini ya bisa dibilang X-Mode dah, kayak umur 30, 40 itu masih oke, nggak kelihatan terlalu bapak-bapak banget, tapi nggak kelihatan kayak anak muda banget. Dan fitur yang ditawarin adalah, nah ini bisa dibuka guys, tuh ya, untuk dijadikan kickstand seperti ini. Kalau kita misalkan kita buka, yes, nah kita bisa pakai seperti ini buat meeting lah, buat nonton lah, tinggal dilepas kayak gini. Tapi ya, menurut gua untuk angle-nya dia nggak fleksibel ya. Tadinya gue pikir dia bisa kayak gini, oke, gue lebarin dikit bisa gitu ya. Ternyata nggak sefleksibel itu, jadi dia sudut paling amannya adalah sudut paling mentoknya. Jadi mau nggak mau seperti ini. Tapi masih terlihat enak sih kalau kita nonton dengan kondisi seperti ini. Dan lagi-lagi sama ya kayak casing yang paling pertama tadi. Kalau misalkan kita lagi nonton, lagi enak-enak meeting, tapi kita lupa gedein volume atau kita pengen besarin volumenya, kita harus ambil dulu seperti ini, kita angkat. Nah itu yang kurang nyamannya di situ sih. Tapi overall untuk casing ini menurut gua yang paling aman ya. Pertama, desain ini tetap kelihatan oke, paling netral. Yang kedua, nyamannya, bobotnya itu juga yang paling enteng. Terus yang ketiga, fungsionalnya itu ada ya. Kita bisa buka seperti ini untuk dijadiin kickstand. Jadi kita bisa pakai untuk multimedia ataupun pakai untuk meeting. Ini dia ring ke slim. Nah ini adalah casing untuk Galaxy Z Fold paling favorit ya kalau nggak mau pakai casing yang official. Kenapa? Karena ini bener-bener nyaman di kantong. Harganya kurang lebih sekitar 300 ribuan. Dia ada warna hitam, ada transparan, dan ada matte transparan. Dia pakai finishingnya itu doff, jadi nggak terlalu licin ya, dan mungkin akan gampang meninggalkan ceplakan minyak ya. Gue coba cari nih contohnya kayak gini tuh ya, kelihatan sih harusnya tuh ada ceplakan minyak, tapi gampang juga sih buat dibersihin. Terus untuk proteksi ini bagian belakangnya aman, bagian samping juga sama kayak casing official, dibolongin. Terus bagian depan, nah ini bagian depan, si Ringke ini pinter ya, dia bikin modelnya dia ada ngebump sedikit tapi flat ya. Kalau yang official case tadi dibikin agak lancip, nonjol kayak tanjakan kayak polisi tidur, sedangkan kalau ini lebih flat. Jadi ini kalau kalian pakai gesture buat geser-geser, wah ini enak banget, serius ini paling enak. Bagian kanannya juga justru nggak terlalu tebel-tebel banget ya bagian kanannya, dan kirinya lebih tipis. Jadi kalau misalkan kita taruh, proteksinya masih dapat, tapi kalau kita pakai, kita swipe kayak gini, kenyamanan juga masih dapat. Dan ini menurut gua salah satu casing yang paling recommended ya buat user Galaxy Z Fold, dari sisi harga, dari sisi kenyamanan,
dari sisi fungsional gitu ya. Jadi kalau kalian nggak pengen casing yang aneh-aneh, bisa ini bisa itu, cuman untuk melindungi, casing ini salah satu yang terbaik yang bisa kalian beli saat ini. Yes, jadi kalian tadi udah sama-sama lihat ya, total gua memang cuma beli ada 3 casing official, dan juga tadi ada bahas sedikit ya, 1 casing third party dari Ringke. Dan kesimpulan dari gua, kalau kalian nggak pengen spend banyak-banyak duit buat beli casing Z Fold 4, Ringke yang slim ini udah pilihan terbaik. Dan kalau kalian pengen beli casing yang official, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Kalau pengen kelihatan premium, ya sebenarnya semuanya ini memang premium, secara harganya mahal-mahal dan build quality-nya bagus-bagus. Kalau kalian pengen yang ada stylusnya, mau nggak mau si standing cover with pen ini adalah pilihan satu-satunya. Tapi ya memang kalian harus berkorban, bobotnya jadi sedikit lebih berat. Tapi kalau kalian pengen nyari yang anak muda banget, yang gaul banget ya, udah gak ada pilihan lain, yang silicone grip cover. Ini looksnya menurut gue ini paling top sih ya. Dan juga dia menawarkan fleksibilitas, ketika kita pakai kita bisa selipin tangan ya, jadi nggak gampang jatuh. Atau kalau misalkan yang pengen yang paling tipis di antara ketiganya, yang paling enak dipegang, plus ekstra bisa ditaruh buat nonton ya, jadi kita nggak harus pegangin, ini slim standing cover. Dan di antara ketiganya mungkin yang akan sering gue pakai adalah antara slim standing cover atau silicone grip. Cuma karena gue cukup sering nonton di Fold 4, mungkin gue akan pilih ini sebagai yang favorit. Nah kalau kalian kira-kira bakal pilih yang mana, coba tulis di kolom komentar. Dan sedingin aja video kali ini, semoga kalian bisa milih dengan cermat, sehingga kalian bisa menghemat duit, nggak buang-buang budget kalian untuk mencari casing yang ini yang itu. Kalian bisa nentuin dari sekarang. Thank you.